Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu amma ba'd. Alhamdulillah walhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini, hari Sabtu insyaallah. Kita lanjutkan pembahasan kita, kajian kita, pelajaran kita mengkaji ya, ilmu nahwu yang ini merupakan seri lanjutan dari kitab sebelumnya yang kita saat ini membahas syarah atau sebuah penjelasan dari matan Mutammimah. Matannya sendiri adalah penyempurna dari matan legendaris yang berjudul Al-Ajrumiyah dan, dan matan ini berjudul Mutammim Al-Ajrumiyah karya Imam Ar-Ra'ini. Kemudian disyarah oleh Syekh Abi Abdullah Ahmad bin Sabit Ibn Sa'id Al-Usabi yang judul kitab ini adalah Ad-Durrah Al-Bahiyah ala Mutammim Al-Ajrumiyah. Nah, tentunya tak lupa salawat iring salam terlimpah curah selalu senantiasa pada suri tauladan kita uswah hasanah kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik teman-teman semua, kita lanjutkan. Bahwasanya saat ini kita masuk ke pertemuan yang ketiga ya. Kita masih dalam pembahasan kalam. Pembahasan kemarin kita sampai di mana? Karena kita masuk ke kalimah ya, kalau tidak salah. Betul ya? Baik, diperhatikan teman-teman semua. Wal kalimatu, kalau pembahasan kalam sudah kita dapati materinya sama-sama telah kita baca dan ketahui pada pertemuan yang lalu atau pertemuan yang kedua. Sekarang kita masuk ke kalimah. Apa itu kalimah? Kata Imam Ar-Ra'ini selaku musannif ya, penulis matan. Al-kalimah adalah qaulun mufradun. Qaulun mufradun ya. Ya, suatu perkataan yang dia itu tunggal. Qauluhu, perkataan musannif al-kalimah hiya bi fathil qaf. Ya, dengan memfathahkan kafnya, ka, al-ka begitu. Wa kasril lam, dan mengkasrahkan lamnya, kali, kali. Wa fiha lughatani, dan dia memiliki dua pengucapan ukhrayani yang lain. Ihdahuma, salah satu dari kedua lugat atau ucapan tersebut berkaitan dengan kata yang tersusun dengan al, kaf, lam, mim, dan tak marbutoh ini, yaitu dengan cara difathahkan kafnya, namun wasukunil lam, lamnya disukun, ala wazni tamroh, di atas timbangan kata tamroh. Berarti dibacanya apa kalimat di yang pertama ini? Kal, Kalmah. kalmatun, ya, kalmatun bisukunil lam, lamnya sukun. As-saniyah, yang kedua, bikasril kaf, ki, nah ya, wasukunil lam. Nah, lamnya tetap disukun. Berarti bagaimana? Ala Kilmah. wazni sidron, ya, ala wazni sidroh, sidroh. Berarti kilmah. Kilmah. Wahuma litamimin, dan ternyata dua lugat ini adalah lugatnya orang Tamim. Ya, lugatnya orang Tamim. Jadi orang Tamim itu mengatakan kalimah, kalmah, dan kilmah. Begitu. Wal wal aula, wal aula, yang lebih utama tentu li ahli Hijaz, wahya al-fushah. Nah, inilah titik penting kita nantinya ketika melihat perseteruan antara Bani Tamim dan Bani Hijaz, maka yang harus kita pegang adalah pendapatnya Bani Hijaz, orang-orang Hijaz.
Kenapa dan apa alasannya? Ya, karena ahlul Hijaz itu bahasanya adalah fushah. Ya, wa biha jaa at-tanzil. Ya, yang dengannya itulah at-tanzil, yakni Al-Quranul Karim itu datang. Qala ta'ala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini terkait kata kalimah teman-teman semua menggunakan dialek fushah yang ada pada orang-orang Hijaz. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adlan. Ya, ini kata kalimat. Lanjut. Watut laku fil lughah dan digunakan di dalam bahasa alal jumali al mufidah. Nah, perhatikan teman-teman semua. Kata kalimah ini ya, kata kalimah al-kalimah nih al-kalimah atau mengikuti dengan dialeknya orang-orang Bani Tamim, kalmah kilmah itu tadi, dia bukan hanya digunakan oleh kata yang tunggal, tapi juga secara bahasa. Nih, secara bahasa dia digunakan oleh al-jumal al-mufidah, kalimat-kalimat yang sempurna. Ya, kalimat-kalimat yang sempurna. Qaulihi ta'ala seperti firman Allah Subhanahu wa taala berikut ini, kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Ada kata kalimatun di sini. Ya, ada kata kalimatun di sini, teman-teman. Nah, kalimat di sini itu merujuk kepada jumlah mufidah, kalimat yang sempurna. Di mana ini merujuk adalah sebuah isyarat ila qaulihi kepada firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, yaitu yang sebelumnya nih. Rabbir ji'un. Nah, ini kan adalah jumlah mufidah. Rabbir ji'un. Wahai Rob, kembalikanlah aku ke dunia. Ini adalah ucapan nih. Nah, la'alli agar aku a'malu solihan fima taraktu. Agar aku ya bisa beramal soleh terhadap apa yang telah aku tinggalkan. Nah, itu secara bahasa. Maka sering kita juga dapati ya Nabi Muhammad SAW bersabda, kita dapati di dalam hadis-hadis hauqalah, hamdalah, ya, kemudian jenis-jenis kalimat-kalimat yang lain itu disebut dengan kalimah, disandarkan kepada kata toyibah, ya, kalimat toy, kalimat toyibah. Ya. Ilahuna hal fahimtum? Insyaallah Ustaz. Baik, ya. Jadi kalimah atau kata secara bahasa adalah satu bagian dari kalimat, ya, maksudnya bagian dari susunan kata, yaitu sebatas eh, enggak. Ini secara istilah tadi ya. Kalau secara istilah, kalau secara bahasa dia dimutlakan dengan jumlah mufidah, ya, kalimat sempurna. Nah, ini juga kalau kita lihat di dalam firman Allah SWT yang lain ada kata-kata kalimah seperti di dalam Al-Qur'an, wa kalimatullahi hiyal ulia. Kalimatullahi hiya ulia itu maksudnya apa? Kalimat-kalimat Allah
Dia itu ulia tinggi. Yang dimaksud adalah kalimat tauhid, la ilaha illallah. Ya. Jadi dari dalil-dalil yang ada seperti di dalam hadis sahih Nabi Muhammad bersabda, al kalimatu thayyibah shadaqah. Dan yang dimaksud dengan kalimah adalah asdaku kalimatin, ya, uh, qalaha, kemudian ada lagi contoh yang lain, ya, qalaha asyairu kalimatul labid ala kulli syai'in ma khalallah batilun. Ya, ketahuilah segala sesuatu selain Allah adalah hancur, ya, kebatilan, kebinasaan. Segala sesuatu yang selain Allah. Nah, ya, kalimah. Dan dia berarti menunjukkan bahwa kalimah secara bahasa juga memiliki arti susunan atau yang berfaedah kalam. Nah, ya, karena jumlah mufidah kan tadi rujukannya berfaedah berfaedah kalam. Nah, sedangkan kita akan masuk ke fil istilah, ya. Nah, wa fil istilah al-qaulil mufrad. Dia di atas qaulil mufrad itu kata tunggal, bagian dari kalimat, ya kan? Unsur penyusun. Unsur penyusun kalimat. Yaitu kama zakarahu al-musannifu. Sebagaimana yang disebutkan oleh musannif. Wal muradu bil qaul, ya kan? Yang dimaksud dengan qaul itu apa? Yang dimaksud dengan qaul, ya, adalah al-lafzu ad-dalu, lafaz yang menunjukkan alam makna, atas makna, seperti rajul dan faras. Ya. Maka tentunya keluar dari ikatan lafaz ketika sudah didefinisikan, murad qaul itu adalah lafaz. Namanya dia harus apa? Nah, dia harus lafaz. Lafaz yang memiliki makna berarti lafaz yang memiliki arti seperti rajul laki-laki, kemudian faros kuda. Nah, fakharaja bi qaidil lafzi, keluar dari ikatan apa? Lafzi adalah al-khattu, garis. Al-khattu ini keluar nih. Ya. Wa nahwuhu, dan yang semisal dari khat, garis. Karena dia bukan lafaz garis itu, ya. Fa innahu, maka sesungguhnya, atau walaupun wa indalla, walaupun terdapat sesuatu yang dia itu bisa menunjukkan alam makna, atas makna, lakinnahu laisa bilafzin, akan tapi dia bukanlah lafaz. Ya, maka dia bukan lafaz. Gitu. Kemudian keluar bi qaidi kaunihi dalan ala makna, keluar dari ketentuan yang menunjukkan atas makna, ya, berarti seperti dais. Dais di sini adalah maklub zaid. Maklub zaid berarti kebalikan dari zaid. Nggak ada makna dais di sini. Kalau misalkan kata zaid dibalik begitu, berarti nggak jadi maknanya si zaid, ya. Musamma sesuatu yang dinamai atas zat atau orang tertentu. Fa innahu wa in kana lafzan, meskipun dia itu lafaz, lakinnahu la yadullu ala makna. Akan tapi dia tidak menunjukkan atas makna. Berarti fala yusamma syai' min zalika wa nahwihi qaulan. Maka tidaklah, ya, sesuatu itu dinamai, ya, dengan lafal yang misalnya itu sebagai qaul, ya, sebagai qaul. Fatabayyana, maka sudah jelas, maka jelaslah min hadza, dari perkara ini, anna kulla qaulin lafzun wal aks. Bahwasanya setiap qaul itu adalah setiap qaul itu adalah lafaz. Tapi setiap lafaz bukan berarti qaul. Karena ada lafaz-lafaz yang tidak menunjukkan makna. Sedangkan qaul itu adalah lafaz yang harus menunjukkan makna. Sampai sini bisa difahami? Insya Allah, Ustaz. Alhamdulillah. Ya.
Nah, itu di Stabilokan tuh, yang punya kitabnya. Baik, berikutnya. Ya. Kan qaulun mufradun, kita baru bahas qaulun. Kita sekarang bahas mufrad. Wal muradu bil mufrad huna, dan yang dimaksud dengan mufrad di sini ya adalah ma yutalaffadzu bihi marrah wahidah, marratan wahidatan, wal murakkab aqsuhu. Dia adalah apa yang dilafazkan atau yang diucapkan dengannya marrah wahidah sekali, dan lawannya itu adalah murakkab, tersusun. Ya maksudnya tunggal, satu kata tunggal. Misalul mufrad ini contohnya Zaid, Rijal, begitu ya. Jadi bukan dari segi adat, begitu. Bukan dari segi adat. Dia bukan tarkib, intinya dia bukan tarkib. Bukan tarkib. Nah, wa mithalul murakkab, contoh yang dimaksud dengan murakkab di sini, lawan dari mufrad yang kita maksudkan di sini adalah abadullah, ini nama, ya. Nama di sini berbeda dengan Zaid karena dia adalah nama yang tarkib. Tarkib apa dia? Tarkib idhofah. Ya, nah, tarkib idhofah. Hmm. Halaman wa nahwuhu mimma yatalaffadzu bihi marratain. Dia lafaz yang diucapkan dengan adanya dua kali pengucapan. Ada lafal abdu sama ada lafal Allah. Tanbih. Innama qayyadtu, sesungguhnya tiada lain qayyadtu, saya mengikat al-mufrada bi, ya, qauli, dengan perkataanku huna di sini ai fi babil kalimah, yaitu pada bab kalimah, li'annahu yutlaqu wa yuradu, karena yang dimaksudkan atau yang diinginkan dengannya iddatu umurin, ada beberapa perkara. Nah, ini kenapa nih ada penjelasan terkait mufrad? Karena banyak banget nanti kata mufrad di dalam pembahasan ilmu nahwu, dan masing-masing dia memiliki tarifnya tersendiri. Maka kita harus bedakan mustalahat mufrad pada bab khobar, mustalahat mufrad pada pembahasan munada, itu ya, atau pada pembahasan mausul, atau pada pembahasan-pembahasan yang lainnya. Ah, fa fi babil i'rabi, nah maka pada bab i'rab yang dimaksud dengan mufrad nantinya adalah ma laisa musannan wala majmu'an wala mulhaqan bihima wala minal asma'i as-sittah. Nah, wa fi babil alami, nah pada bab sim alam, maka yuradu bihi, yang dimaksudkan dengan mufrad di sana nantinya ma laisa murakkaban, apa yang dia itu bukan susunan. Wa fi babil mubtada'i wal khabar yuradu bihi, yang dimaksud dengan mufrad itu malaisa jumlah wala syabihan bil jumlah. Nah, kemudian pada pembahasan la nafiyah lil jins ada juga pembahasan mufrad. Nah, ya, begitu. Wal munada. Jadi ini sama nih, mufrad pada pembahasan la nafiyah lil jins, dan munada yang dimaksud dengannya adalah malaisa mudhafan wala syabihan bil mudhaf. Sekarang kita akan lihat pembagian kalimah ismun fi'lun harfun, ya, ja'alu ma'nan. Ada yang mau coba baca syarahnya qauluhu wa hiya ismun? Sejarah Ustaz. Ya, nah, fadal silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullah wa hiya Qala ismun lil. syarih. Oh, tayyib. Langsung syarahnya Ustaz ya. Iya, langsung syarahnya aja. Matan enggak Tayyib. usah saya baca tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syarih hafizahullah qawluhu wa hiya ismun ila akhirih urifa inhasarul kalimati fi hadhihi thalathati bil Inhisaru. عرف انصار الكلمات في هذه الثلاثة
بالاستقراء وتتبع كلام العربي. Nah, ف... barakallahu fiik. Nah, sebentar dulu. Ini penting teman-teman semua. Penting banget ini untuk diberitahukan atau kita sama-sama mengetahuinya. Kata itu terbagi menjadi tiga. Ingat, ini sudah masuk ke pembagian. Mana dalilnya? Main bagi-bagi aja. Ada nggak di Al-Quran? Ada nggak di As-Sunnah? Ya nggak ada. Begitu, ya. Dan di dalam usul fikih, itu dalil bukan hanya sebatas dua itu tadi ya. Di antara dalil itu, ada yang namanya istiqra. Istiqra itu artinya apa? Observasi, penelitian. Penelitian mendalam. Ya, oke, bagus. Kemudian tatabbu' sama meneliti perkataan orang-orang Arab kemudian dikelompokkan. Yang fungsinya itu untuk apa? Memudahkan litashil para pembelajar untuk mendapatkan ilmu ini dan diamalkan. Karena ilmu ini adalah ilmu wasail, ilmu wasilah. Nah, jadi pada intinya setiap pembagian-pembagian yang ada di ilmu apapun ya, itu bukanlah suatu kebaruan. Tapi itu digunakan untuk memudahkan dan ada dalilnya ada istiqra dan tatabbu. Dalam ilmu mustalah hadis, hadis terbagi sekian. Ada sahih, ada dhaif, ada ini. Ya, zaman Rasul tidak ada. Kalau ditanya di zaman Rasul apakah ada pembagian seperti ini? Tidak ada. Karena memang sudah Rasul hadir pada saat itu ya. Jadi bisa menengahi setiap permasalahan yang ada. Jadi hal ini terjadi ya pasca Rasulullah wafat. Ilmu mulai terkodifikasi secara rapi ya. Kemudian mulai ada pembagian-pembagian, penulisan-penulisan kitab, bahkan tiap kitab itu menunjukkan levelnya masing-masing. Bahkan sampai saat ini para ulama terus menuliskan kitab sebagai bentuk penyederhanaan dari kitab-kitab terdahulu. Adanya kitab kontemporer yang baru saja kemarin kita khatamkan, Al-I'rab At-Tatbiqi. Nah, kebanyakan ada orang yang mengatakan tidak mau membuka kajian itu atau nggak mau mengajarkan itu, lebih baik langsung ke Mutamimah, Qatrun Nadah karena langsung teranggap kitab klasik. Tapi sejatinya kalau boleh kami katakan, kitab kontemporer itu memiliki peran penting juga terhadap ya teman-teman yang mungkin sulit memahami ibarat ya perkataan ulama-ulama dari kitab klasik. Ya, semisal perkataan Ibnu Hisham maupun Al-Imam Ar-Raini. Itu penting. Jadi paham ya teman-teman semua. Nah, ini berlaku di apa namanya ilmu apapun, apalagi dalam ulumul Islam. Dia mengarah kepada pembagian-pembagian yang semisal ini. Baik, dilanjutkan. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن العلماء هذا الفن تتبعوا الكلام Tattabi'u. تتبعوا كلام العربي فلم يجدوا غيرها ولو كان هناك نوع نوع Nau'un. رابع نوع Nau'un. نوع رابع لأثروا La عليه atharu. لأثروا عليه. Baik, ya walau kana hunaka, walau di sana itu terdapat jenis yang keempat, la'a saru alaihi, maka mereka akan menemuinya. Kalaulah di sana itu ada jenis yang keempat, maka mereka akan menemuinya. Dan nyatanya tidak. Maka terjadilah pembagian yang menjadi tiga. Izim fi'il huruf. Lanjut, wa qayyada al-musannif wal harfa bikaunihi ja'a li ma'nan. وقيد المصنف وحرف بكونه جاء لمعنى ليخرج حرف ته Liyukhrija. ليخرج 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 حرف Harfa dong, maf'ul bih. حرف Kan untuk mengeluarkan. نعم عفوا أحسن الله إليكم ليخرج حرف ال الته At-tahaji, huruf hijaiyah. التهجي Heeh. التهجي نحو ألف باء
ta ila akhirih fala yakunu kalimatun Hmm, li'adami dal kenapa kalimatun? Ini kalimatan muannas, Ustaz. yakunu muzakkar, otomatis dong mah jadi Kalimatan khobar. Ustaz. Nah, Ustaz. Oke, silakan ditulis teman-teman semua. Kalau ada isim nakiro setelah kana atau yakunu itu goliban, kebanyakannya itu adalah khobarnya. Tulis itu kaidah untuk baca kitab. Tulis, tulis, tulis. Jangan nggak ditulis tuh. Ditulis, tulis. Ya. Bisa diulang Ustaz? Nah, setiap ada isim nakiroh yang terletak setelah kana atau yakunu, kebanyakannya dia menjadi khobarnya. Tahu kan kalau khobar kana yakunu? Nah, nasab. Baik, lanjut. Yakunu kalimatan li adami Wala yakunu kalimatan li'adami dalalatihi ala ma'na ala wahada ma'nan. ala ma'nan Wa hadzal wa qayyidu. وهذا القيد معلوم مما قبله فلا يحتاج إليه. Nah, baik. Terjemahkan coba antum. Wa qayyada al-musannifu harfa dan seterusnya. Dan penulis mengikat huruf ini dengan perkataan beliau ja'ali makna kerja untuk mengeluarkan huruf Kok ya hijaiyah. berusaha lagi? Tadi udah Liyak dikasih harokat belum di kitab antum? udah antum fazat liyuk rija. Ya, akhraja yukhriju kan artinya Nah, Ustaz. mengeluarkan. Wazan af'ala yuf'ilu. Kalau yakhruj itu keluar lazim jadinya tuh. Nah, Ustaz. Akhraja yakhruju. Maklum. Liyuk rija untuk mengeluarkan harfa at-tahajji huruf-huruf hijaiyah seperti alif, ba, ta ila akhirih sampai dan seterusnya, dan tidak menjadikan ila yakunu kalimat untuk tidak menjadikan kalimat dengan tidak adanya dalalati tanda-tandanya gitu kan, Nah, atas dalalah itu artinya penunjukan, bukan penunjuk. tanda dalalah itu. Tanda mah alamah. Ini satu hal yang penting juga untuk kita ketahui, ada kosakata dalalah. Di usul fikih pun juga ada dalalah. Dalam pembahasan dalil pun juga ada dalalah. Dalam istiqra, ya, maupun dalam menarik satu kesimpulan, beristinbat terhadap hukum-hukum syar'i. Nah, itu harus tahu ada dalalah, 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 dalalah. Gitu. Yaitu penunjukan. Nah, karena tidak ada penunjukannya kepada makna. Seperti itu ya. Karena maksudnya apa? Huruf hijaiyah nggak punya maknanya. Alif maknanya apa? Ba maknanya apa? Nggak ada. Wahadzal qaid dan ikatan ini maklumun Dan diketahui mimma qablahu ya dari apa yang sebelumnya. Fala yahtaju ilaihi maka nggak butuh kepada pembahasan. Baik, sekarang kita masuk fal ismu yu'rafu bil isnadi ilaihi. Nah, isim itu diketahui dengan apa? Isnad ilaihi. Wabil khafdi dengan khafad. Wabil tanwin dengan tanwin. Wabil dukhulil alifi wal lam dan dengan masuknya alif dan lam. Wa hurufil khafdi dan juga huruf-huruf khafad. Qauluhu perkataan musannif falismu nah, qaddama yuqaddimu. Penulis mendahulukan si isim ala akhwaihi atas dua saudaranya yaitu fi'il dan huruf. Isim didahulukan penyebutannya ya. Akhwaihi ini badal nih al fi'li wal harfi. Al fi'li kita baca. Badal untuk akhwai. Dua saudaranya isim itu siapa maksudnya? Al fi'li wal harfi. Li syarafihi karena isim itu mulia. Dari sisi apa? Min haitsu innahu qad yastaghni. Dari sisi sesungguhnya dia itu qad masuk ke fi'il mudhari, taklil maknanya. Terkadang kita terjemahkannya. Terkadang ya dia tidak butuh anhuma dari keduanya. Nggak butuh dari apa? Dari fiil sama huruf. Lihat jumlah ismiyah. Butuh nggak kepada fiil? Enggak. Apakah urgen dia juga butuh kepada huruf? Enggak juga. Jumlah ismiyah kan khobarnya nggak mesti harus jar majrur. Isim pun juga bisa jadi khobar. Jadi isim plus isim. Kata benda dengan kata benda. Maka sungguh luar biasa mulia isim itu. Paham sampai sini? Sedangkan fiil butuh isim. Huruf, huruf ma'ani maksudnya, huruf jar atau huruf-huruf yang lain butuh kepada isim atau butuh kepada fi'il.
Jadi hanya isim saja. Inilah yang dimaksud dengan isim itu dikatakan apa namanya? Syaraf, mulia. Ini juga kalau ditanya dalilnya mana? Ini istiqra tuh, penelitian tuh, dipikirkan. Ya, ya, berpendapatlah demikian syarih di sini. Bukan hanya syarih aja, tapi para ulama nahu di kitab-kitabnya banyak yang mengatakan demikian dengan dasar argumen sama. Ya, tiba ada tarakib pada sebagian susunan-susunan. Contohnya Zaidun qaimun, Abuka rajulun karimun. Ya intinya isim-isim semua ya. Ya. Huma la yastaghniyani anhu. Ya, dua contoh tersebut tidak butuh. Ya, dari mana? Dari fiil dan huruf. Idh. Idh bimakna ta'lil artinya karena. Ya, karena layak lu minhu kalam. Nah, ya, minhu kalamun. Kalamun, fa'ilnya yakhlu. Karena kalam itu tidak lepas minhu darinya. Nah, ini yang pertama, yang kedua. Ini yang kedua nih, ya. Karena kalam itu nggak pernah lepas dari yang namanya isim, benda. Gitu, ya. Wal ismu lughatan, isim secara bahasa adalah madalah ala musamman yang menunjukkan atas yang dinamai wastilahan, ya. Dan secara istilah isim itu adalah kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha walam taktarin bizamanin dan tidak terikat oleh waktu. Itu isim ya, menunjukkan atas makna dan dia tidak terikat oleh waktu atau dengan waktu. Contoh Zaid, Jabal, ya, Makkah dan yang semisalnya. Fa'inaha asma. Maka sesungguhnya dia adalah asma'u dalat fi nafsiha menunjukkan pada dirinya sendiri atas maknanya begitu. Ya, wahwa kaunuha zawat. Zawat bacanya apa nih? Zawatan, zawatun, zawatin. Jawatin. Hah? Zawatun. Ayo, ayo, ayo. Zawatan Zawatin. Hah? Sebagai judul tahun. Apa? Zawatan. Zawatin. Masuk mudhof ilaih dari Mudhof ilaih dari mana? Khobar kaum. ini nih. Siapa yang jawab khobar kaun? Itu betul tuh. Zawat ini adalah khobarnya kaun. Kaun itu bentuk masdar dari kana. Masih tetap memiliki amalan tarfaul isma wa tansibul khobar. Dan dia sudah merofa isim tuh, yakni tuh. Nah, ya, sudah punya isimnya tuh yang H itu. Nah, ya sudah punya isimnya. Kaunuha. Nah gitu. Ya, walaupun dihukumi hak tersebut sebagai mudhof ilaihnya. Nah, ya. Nanti ada pembahasan terkait hal tersebut. Nanti kita bahas, tidak perlu ditanyakan dulu. Nah, ala kulihal zawat di sini dia kita baca kasroh itu sebagai tanda nasabnya dia. Ya, jama muannas salim. Kaunuha zawatin musammiyatin. Keadaannya itu adalah perkara yang dinamakan bihadhil asma dengan nama-nama ini. Walaysa zaman dan bukan waktu yang dakhilan masuk fi wahidin minha pada satu darinya. Ini latar belakang kenapa sih isim dinamakan isim bagus banget. Ya. Wasumya bidzalika lisumuwihi. Ya. Kenapa isim dinamakan isim? Ya lisumuwihi karena sumu. Kenapa? Kalau kita teman-teman lihat sama. Huruf penyusunnya sama seperti isim. Ada sin, ada mim. Insya Allah. Ya. Apalagi yang huruf penyusunnya sin, mim. Ini keajaiban, luar biasa. Unikan, keajaiban.
Muliaan bahasa Arab. Langit tinggi nggak atau rendah langit tuh? Tinggi. Ini kenapa isim namakan isim tuh luar biasa? Karena dia tinggi, tinggi. Bahkan dari segi maknawi saja dia lebih tinggi dari fiil sama huruf. Karena sebab tertentu yang tadi. Kalam tidak pernah lepas dari isim. Nama begitu. Kemudian orang itu, setiap orang memiliki isim, memiliki nama. Maka namanya itu disebut dengan isim. Zaid itu adalah ismuhu, nama dari orang yang bernama Zaid. Dan mulia nama tersebut. Maka ketika ingin memberikan isim kepada seseorang, berikanlah nama yang mulia. Begitu. Agar sesuai dengan makna dari isim tersebut. Ah, ini ya, uluwihi ala akhwaihi. Listighnaihi karena isim tidak butuh fiil ya, anhuma ya, tidak butuh fiil atau dan huruf ya. Waftiqorihima ilaihi. Fiil dan huruflah yang butuh kepada Iftiqo, iftiqorihim, iftiqorihima, hima ini fiil dan huruf. Nah, fiil dan huruf ini butuh ilaihi kepada apa? Kepada isim. Gitu. Kalau istighnaihi, isim nggak butuh anhuma dari fiil huruf. Sampai sini bisa memahami ibaratnya ya. Nah, kama taqaddama bayanuhu. Sebagaimana yang udah lewat tadi penjelasannya. Lanjut. Qauluhu yu'raf. Yu'raf itu artinya yumayyas, dibedakan an akhwaihi dari dua saudaranya bi alamatin katsiratin dengan tanda-tanda yang banyak. Ausolaha ba'duhum. Nah, sebagian mereka membawanya ila khamsina alamatan. Sebagian mereka ini siapa teman-teman? Ulama nahu. Ulama nahu ada yang mengelompokkan tanda isim itu 50, Masya Allah ya. Nah, ini nanti teman-teman kumpulin dari belajar kitab ini, kitab berikutnya, kitab berikutnya, kitab berikutnya, nyampe 50 ya. Kemudian di sini iktasoro al-musannifu, musannif ini iktasoro yaktasir, membatasi, mencukupkan ya. Minha dari 50 tersebut ala khamsi alamatin atas 5 tanda saja. Li kauniha, li kauniha. Ini bacanya apa nih? Asyara. Asharo ya, asharo wa aktsara istimalan. Karena itu yang lebih masyhur dan lebih banyak istimalan penggunaannya. Istimalan kenapa nasab? Jadi apa dia? Kamis. Tamis karena terletak setelah isim tafdil min ghairiha dari selainnya. Oke, nanggung. Wa qawluhu bil isnadi ilaihi. Pagi hari ini kita tanda tanda isim ya. Al isnad nah adalah alamatun maknawiyah. Dia adalah tanda maknawi. Jadi tanda itu ada yang maknawi, ada yang lafzi. Nah, untuk isnad ilaihi ini kan peletakan dia jatuhnya, berarti tandanya maknawi. Wa huwa lughatan dan secara bahasa dia adalah ilsaq. Ya, ilsaq. Ilsaq itu artinya apa? Nempel. Yuqalu dikatakan asnad tu zahri, aku nempelin punggung aku ilal jidari ke tembok. Ai berarti maknanya itu adalah al tuhu, saya nempelin si punggung saya. Gitu. Wastilahan secara istilah antus nida kamu menyandarkan ilal ismi kepada isim mata timu bihi al faidah apa yang dengannya faidah itu sempurna. Nahwu contoh koma zaidun, koma zaidun. Faqoma, koma ini adalah fiil yang kita sebut sebagai musnad. Nah, ya. Kemudian koma itu bisa sempurna faedahnya kalau apa? Ya, disandarkan. Nah, maka di sini ya dia menerima sandaran musnad tersebut. Nah, maka musnad yang disandarkan kepadanya. Isimlah Zaid di sini menjadi musnad ilai, isnad ilai.
Dan isnad ilaih ini ya hadhil alamah, tanda ini hiya anfaul alamat. Nah, ya, tanda-tanda termasuk tanda-tanda yang paling anfa, paling bermanfaat, ya, paling bermanfaat. Saya pernah share di di WA channel, di WA channel itu saya share kapan hari Ahad, ya. Kenapa musnad dimasukkan sebagai ciri isim? Afwan. Ini pembahasan berbeda. Jadi di antara ciri isim yang paling anfa itu adalah isnad ilaih, berarti musnad ilaih. Tapi juga di antara tandanya juga musnad. Kalau di sini kan contoh musnad fiil ya. Nah, jadi ada juga isim yang menjadi musnad. Nanti teman-teman bisa baca dulu di sana. Saya tidak bahas di sini. Itu saya sarikan sadur dari kitab Syarah Alfiyah Al-Muradi. Nah. Biha karena dengannya istadalla, ya, istadalla ala ismiyatit ta atau ustudilla afwan. Karena dengannya itu ustudilla dijadikanlah dalil atas keisimannya ta fi kaulika pada ucapanmu. Nah, ini tu tidak dorob ti dorob ta. Nah, ya. Bitas li siha. Maksudnya bisa kita baca tu, bisa kita baca ta, bisa baca ti. Tu berarti anak, ta berarti anta, ti berarti anti. Ala taro, tidakkah kamu melihat annaha la takbalu al, bahwasanya ya dia itu tidak menerima al wala tanwina dan juga tidak menerima tanwin wala ghaira huma dan tidak pula selain dari al maupun tanwin. Ya, selain dari sini maksudnya termasuk alamatin. Ya, alamat tanda-tanda isim yang selain al-isnad ilaih. Ya, siwa al-isnad ilaih. Gitu. Kita masuk ke tanda yang kedua bil khafdi al khafdu alamatun min akhiril kalimah, ya, tanda yang ada di akhir kalimat maksudnya isim berarti wahwa lughatan secara bahasa khafd itu adalah didul irtifah, lawan dari tinggi atau naik. Wastilahan dan secara istilah adalah taghyirun maksusun alamatuhu al-kasrah. Dia adalah perubahan yang khusus, tandanya adalah kasrah, au manaba'anha atau apa yang menggantikan dari kasrah. Itu definisi dari khafd secara istilah. Contoh marartu bi Zaidin, Zaidinnya, kemudian ja'a gulamu Zaidin, Zaidinnya itu isim karena adanya kasrah di akhir. Wa qawluhu bitanwin, at-tanwin alamatun min akhiril kalimah, ini juga sama ada di akhir kalimah berarti di akhir isim. Wa huwa lughatan secara bahasa tanwin adalah taswid yang artinya bersuara sebagaimana ibarat kalimat nawwana at-ta'iru, nawwana yunawinu tanwin. Tanwin itu adalah bentuk masdar dari nawwana yunawinu. Berarti artinya at-ta'ir yang nawwana berarti idza sawata kalau dia bersuara. Wastilahan secara istilah tanwin itu adalah nunun zaidatun, nun tambahan sakinah sukun, ya. Talhaku akhiral ismi yang tanwin tersebut ikut di akhir isim lafzon secara lafaz saja, secara ucapan, tapi tufarikuhu khotton menyelisihinya secara tulisan berarti nggak boleh dituliskan nun sukun tersebut, hanya berasa di ucapan. Istighnaan karena cukup, anha darinya, dengan apa? Dengan mengulang bi takror, ya, asyaklah dengan mengulang harokat saja inda dobat ketika ditulis bil qalam dengan pena atau yang semisal seperti Zaidin, kalau ingin menuliskan Zaidin hanya cukup mengulang dengan harokat yang sama sudah mewakili nun sukun tanwin tersebut. Zaidin rajulin sahib hina idzin muslimatin Zaidin akhin, masya Allah, boleh memberikan contoh ini sudah mewakili jenis-jenis atau pembagian tanwin, ya. Nah, fahadihi, ya, wa nahwuha asma. Maka ini dan yang semisalnya itu adalah isim. Kenapa? Lilluhauki tanwini laha. Karena ikutnya tanwin kepadanya. Itulah tanda keisiman dari isim-isim yang kita baca. Wa qawluhu wa bidukhulil alif wal lam. Dan perkataan musannif itu dengan masuknya alif dan lam, yakni al. Ini adalah alamatun min awalil kalimah. Tanda yang ada di awal kalimah wal isim. Seperti ar-rajul, ad-dharib, al-yazid. Nah,
dan yang semisalnya. Wa tubdalu lamu al, dan lam al ini diganti mim fi lughati himyar, pada apa namanya, lugatnya orang-orang Himyar. Himyar ini salah satu kabilah yang ada di Yaman. Nanti juga kita akan bahas tuh. Nah, amrojuli wam farosi. Nah, ini mimnya diganti. Nah, mimnya adalah pengganti dari lam. Ya. Wa qauluhu, dan perkataan musannif wa hurufil khafdi wa hiya alamatun min awalil kalimah. Nah, contohnya adalah kharajtu minal baiti. Nah, mina al baiti berarti isim gitu. Ilal masjidi, ilah berarti al masjidi adalah isim. Wa insyaallah ya sayati akan datang al kalamu, pembahasan atau perkataan-perkataan alaiha atas huruf-huruf khafat ini, tentunya fil mahfudat, pada pembahasan mahfudat paling akhir ya, insyaallah taala. Alhamdulillah, selesai pembahasan kita pagi hari ini membahas tanda-tanda atau ciri-ciri isim. Insyaallah besok kita akan masuk ke ciri-ciri fi'il, nah, dan pembahasan fi'il ya. Jika ada yang ingin ditanyakan atau dibahas, diulas kembali, silakan didiskusikan, dibawa atau dipantik saja di grup masing-masing, baik ikhwan maupun akhwat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazakumullahu khairan wa hadikum wa barakallahu fiikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakallah khairan, Ustaz. Barakallahu fiik. Wa iyyakum.